Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu Eriza, Ustazah, saya mau bertanya, bagaimana mempelajari bacaan sholat dan mengamalkannya? Maksud juga artinya untuk diajarkan ke anak-anak. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, dalam mendidik anak-anak itu kita perlu ilmu. Sebelum anak-anak usia mereka masih balita, ya sebelum mereka 6 tahun, 7 tahun, maka yang perlu kita ajarkan dan kita fokuskan terlebih dahulu adalah masalah iman. Tadi ketika saya dijemput oleh Ummu Zubair, oleh Mbak Dita, ya kita juga berbicara tadi di mobil. Saya katakan terkadang orang tua itu terlalu cepat gitu ya. Di Indonesia itu terlalu cepat. Misalnya contoh, anak baru lahir, perempuan, ya, baru 1 pekan usianya sudah dikasih kerudung, ya. Padahal itu musim panas, anak-anaknya kepanasan, kemeringat, ya, sudah dipakai kerudung. Tapi pada waktu anaknya sudah balik, dia lupa untuk mengajarkan menutup aurat. Ini yang terlalu ngegas, ya. Atau misalnya anak-anak masih kecil, masih usia 2 tahun, dipaksa suruh belajar bacaan salat, ya. Ini belum bisa menempatkan. Apa yang harus kita ajarkan ketika mereka masih balita? Ya, kalau ibu-ibu anaknya kan di sini nggak disebutkan usianya. Maka yang perlu diajarkan adalah masalah iman. Bagaimana anak-anak itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan sesuatu kepada anak-anak, ada hadiah kita berikan, nah ini dari Allah. Ya, siapa yang menyembuhkan? Allah. Siapa yang menumbuhkan giginya? Kalau giginya sedang tumbuh, kita katakan Allah. Kenapa kita mengenalkan Allah sedini mungkin? Karena nanti perkara salat, Bu. Kalau dia sudah mencintai Allah, maka ketika dia sudah balik, waktunya ada masanya, kemudian dia akan bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena yang didengar dari kecil adalah Allah, Allah dan Allah. Ya, terkadang banyak ya ibu-ibu itu di waktu anak-anak ya bergegas untuk mengajarkan bacaan salat tapi lupa mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dimulainya mengajarkan salat? Para ulama ada yang mengatakan kita memerintahkan anak-anak kita untuk salat usia 7 tahun. Ya, 7 tahun itu sudah termasuk paketan mengajarkan bacaan salat. Ya, bacaan salat ada usia 7 sampai 10 tuh benar-benar kita ajarkan, kemudian kita pakai bahasanya anak-anak, caranya begini nak, kalau misalnya kita Rabbil Fili, artinya kita minta ampun kepada Allah. Kenapa kita minta ampun kepada Allah? Karena kita banyak dosa, ya. Jangan kita mengajarkan ke bahasanya anak-anak, ibu-ibu mengajarkan qala Allahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak-anaknya enggak masuk, ya. Pakai bahasa anak-anak. Insyaallah ini lebih paham, dan pastikan anak-anak bacaannya benar. Karena kadang ada anak-anak yang dia sudah diwajibkan untuk sholat, sudah balik, tapi bacaan sholatnya belum hafal, artinya belum tahu. Nah, sebelum mengajarkan kepada anak-anak, kita dulu yang belajar. Caranya bagaimana? Datang ke majelis ilmu. Saya pernah menemukan daurah salat. Ya, jadi daurah salat itu daurah liburan. Ya, kemarin saya baca flyer ada daurah 2 hari mempelajari bagaimana materinya, diantaranya adalah bagaimana cara khusus salat, bagaimana cara mempelajari bacaan salat, dan itu bisa kita masuk 2 hari saja. Ya, masya Allah. Di musim liburan ini, kalau di Indonesia Raya ibu-ibu, rata-rata itu orang-orang itu halan-halan, gatel kalau nggak halan-halan ya Bu ya. Semuanya keluar jalan-jalan. Kalau dulu waktu kami masih belajar studi di Timur Tengah, waktu liburan itu yang ada hampir banyak ya yayasan-yayasan atau ma'had-ma'had, pondok-pondok membuka daurah-daurah ilmiah, membuka seperti misalnya menghafalkan mutun-mutun, nadam-nadam, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, menghafalkan bacaan salat, itu semuanya ada. Jadi orang tua bisa memasukkan anak-anaknya untuk belajar kembali apa-apa yang tidak dipelajari di sekolahnya, dan itu sudah banyak. Semoga nanti liburan next ya tahun depan banyak teman-teman yang membuat acara-acara yang bermanfaat, terutama untuk anak-anak, agar anak-anak ketika liburan bukan hanya diisi dengan halan-halan,
boleh jalan-jalan boleh, tapi lebih dari itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Apalagi di zaman dimana anak-anak itu kalau tidak diberikan aktivitas, mereka kembalinya ke HP. Kita kan hidup di zaman seperti ini. Ya, pastikan anak-anak tahu sholat ketika mereka sudah baligh. Wallahu taala alam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.